Keadilan akan selalu hadir jika terlebih dahulu ada kesetaraan. Setiap orang bisa diperlakukan adil jika mereka terlebih dahulu mendapatkan sesuatu yang setara. Pemenuhan aksesibilitas bagi disabilitas agar bisa hidup lebih mengerti, aman, nyaman, dan selamat adalah hal yang perlu kita usahakan bersama. Menunjukkan kepedulian dan mengerti apa yang dibutuhkan, itulah yang perlu disadari. Aksesibilitas, interaksi, dan informasi yang inklusif adalah hal yang perlu kita perhatikan dan pahami. Pernahkah kamu mencoba untuk berinteraksi dengan teman-teman disabilitas? Coba mengenal lebih dekat yuk, dengan memahami ragam disabilitas. Disabilitas fisik, terganggu fungsi gerak pada tubuh seseorang. Contohnya, akibat stroke, amputasi, lumpuh, atau kaku. Membuat mereka memerlukan alat bantu seperti kursi roda atau tongkat. Coba bayangkan, akan sulit bukan? Ketika tempat umum yang dominan tangga, tanpa selasar atau lift untuk kursi roda. Atau ketika di loket informasi, tinggi loket tidak bisa dicapai oleh pengguna kursi roda. Padahal, jika setara, akan lebih merasa nyaman. Karena berbicara dengan pandangan mata yang sejajar, menciptakan hubungan timbal balik saat berbicara, mencerminkan kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan publik. Disabilitas netra mengalami hambatan penglihatan, yaitu secara total atau totally blind, dan yang masih memiliki sisa penglihatan atau low vision. Aksesibilitas bagi disabilitas netra adalah suara. Informasi audio dalam gedung, transportasi maupun lift, serta rambu lalu lintas dan penyeberangan akan sangat membantu. Bisa juga menambahkan huruf braille pada tombol lift dan tombol penyeberangan. Memperbanyak akses informasi audio dan berbicara secara lisan akan mempermudah disabilitas netra. Seperti informasi dari pengeras suara ketika berada dalam keramaian, radio, dan podcast atau siniar untuk akses informasi lainnya. Disabilitas netra memanfaatkan beberapa aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi pembaca layar, yaitu aplikasi yang mengubah tulisan menjadi suara. Jadi, tidak ada lagi batasan untuk memperoleh informasi yang sama bagi semua orang. Disabilitas rungu atau tuli. Disabilitas rungu atau tuli adalah orang yang mengalami hambatan pendengaran. Selain memerlukan orang yang bisa berbahasa isyarat, diperlukan juga informasi seperti rambu visual atau teks berjalan untuk memudahkan. Terutama ketika sedang berada di tempat umum, seperti layar atau papan yang menampilkan tulisan lokasi. Selain itu, media audiovisual sebaiknya dilengkapi dengan teks berupa penjelasan mengenai suara yang terdengar dari video, terutama pada saat menonton video pembelajaran atau film. Hal ini membantu untuk memahami percakapan tersebut. Untuk penyiaran yang bersifat informatif seperti berita di televisi, Indonesia sudah menggunakan juru bahasa isyarat, namun akan lebih membantu jika tidak ditaruh dalam ukuran yang kecil pada layar televisi, sehingga setara dalam berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Bisa menggunakan bahasa isyarat? Cobalah berinteraksi dengan melambaikan tangan, agar langsung dilihat dan mengetahui jika kamu ingin melakukan perbincangan. Dan jika tidak bisa berbahasa isyarat, gak perlu panik. Kamu bisa menggunakan alat bantu tulis atau telepon genggam untuk menjelaskan atau menanyakan sesuatu. Disabilitas intelektual. Terbatasnya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat daya tangkap. Antara lain disabilitas grahita dan sindroma Down. Kita semua perlu memberikan dukungan, membuka potensi-potensi yang dimiliki para disabilitas intelektual, sehingga mampu untuk lebih mandiri maupun berprofesi. Dukungan dan perlindungan memastikan disabilitas intelektual mendapatkan kesetaraan dan bebas dari stigma, bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. Lihatlah dari kemampuannya, bukan keterbatasannya. Ketika berhadapan dengan disabilitas intelektual, upayakan peka terhadap perubahan emosinya. Saat berinteraksi, gunakan kata-kata yang sederhana dan sampaikan secara berulang hingga mereka mengerti. Juga bisa menggunakan gambar-gambar atau simbol. Jangan lupa untuk tetap bersikap ramah dengan memperbanyak senyum. Sapalah dengan memanggil namanya tanpa perlu menyentuh dalam membuka percakapan dengan disabilitas intelektual.
Disabilitas mental. Disabilitas mental mengalami hambatan dalam mengontrol emosi dan perilaku, antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian. Autis dan hiperaktif termasuk disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosialnya. Diskriminasi, pemaksaan pengobatan, dijauhkan dari keluarga dan masyarakat, membuatnya berada dalam kondisi yang sulit. Tidak mendapat dukungan adalah situasi yang sering dihadapi disabilitas mental. Jika melihat perlakuan yang tidak menyenangkan kepada disabilitas mental, seperti ditelantarkan, dieksploitasi, bahkan mendapatkan kekerasan, jangan takut dan ragu untuk melaporkan itu semua ke pihak yang berwajib. Hal ini akan menyelamatkan mereka dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Dengan perlakuan yang tepat, disabilitas mental, apapun diagnosanya, bisa hidup secara wajar dan berpartisipasi dalam masyarakat. Fasilitas aksesibilitas yang dibutuhkan di tempat umum seperti bandara atau stasiun adalah ruang tenang dan petugas pelayanan yang disiagakan untuk disabilitas mental ketika mengalami kambuh. Tunjukkan kepedulianmu dengan menjaga fasilitas aksesibilitas dan menyuarakan hak mereka untuk dapat mengakses pembangunan serta menikmati layanan publik dan hidup berkota. Dengan saling mendukung, memperhatikan, dan peduli, semua orang bisa hidup setara dan berpartisipasi aktif di masyarakat. Semuanya bisa dimulai dari diri kita sendiri. Video ini dipersembahkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Sustainable Development Goals, dan UNDP Indonesia, dan didukung oleh Government of Japan.